Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Untuk itu, sangat penting bagi kita mengetahui tata cara menunaikan ibadah haji. Nah, pada video kali ini kita akan kupas tuntas tentang tutorial ibadah haji atau manasik haji yang tidak lain dan tidak bukan. Pembahasan ini akan ditemani oleh Khotrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktek ibadah bersama Khotrun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial manasik haji atau ibadah haji. Nah, fardu haji mulai diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Quran, Surat Al-Imran ayat 97. Syarat haji. Syarat haji ialah segala ketentuan yang wajib terpenuhi bagi calon jamaah haji agar bisa melaksanakan ibadah haji. Adapun syarat haji ialah beragama Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, merdeka, istita'ah atau mampu. Ulama kontemporer memasukkan aman dalam perjalanan sebagai salah satu syarat haji. Rukun haji. Rukun haji adalah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Rukun haji harus dilaksanakan. Apabila ada salah satu yang tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Rukun haji terdiri dari niat ihram haji, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul atau bercukur, dan tertib. Wajib haji. Wajib haji yaitu segala sesuatu yang wajib dikerjakan, dan jika tidak dikerjakan maka harus membayar dam atau denda, tetapi hajinya tetap sah. Wajib haji terdiri dari 1. Niat ihram di mikot. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, melempar jumroh akobah atau jumroh kubro pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang keempat, mabit atau bermalam di Mina pada malam hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kelima, melempar 3 jumroh pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu jumroh sugro, jumroh wusta, dan jumroh akobah atau kubro. 6. Tawaf wada. Yang ketujuh, menghindari larangan-larangan ihram. Haji tamattu. Sebagian besar jamaah haji Indonesia melaksanakan haji dengan cara haji tamattu, yang merupakan salah satu bagian dari 3 jenis pelaksanaan ibadah haji, yaitu qiran, ifrad, dan tamattu. Haji qiran. Haji qiran adalah haji dan umroh yang dilaksanakan secara bersamaan, yaitu jamaah memakai ihram dengan niat umroh dan haji sekaligus. Bagi yang melaksanakan haji qiran diwajibkan membayar dam. Haji ifrad. Haji ifrad adalah proses melakukan ibadah haji yang terpisah antara ibadah haji dan ibadah umroh, di mana seseorang melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ibadah umroh. Bagi yang melaksanakan haji ifrad, tidak diwajibkan membayar dam. Haji tamattu. Haji tamattu yaitu mendahulukan umroh daripada ibadah haji. Jamaah haji melaksanakan umroh terlebih dahulu dalam bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Bagi jamaah yang melaksanakan haji tamattu, diwajibkan membayar dam nusuk atau denda bukan karena pelanggaran, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Dam nusuk yaitu dam atau benda yang diwajibkan kepada jamaah haji tamattu dan qiran, dan bukan karena melanggar sesuatu yang dilarang. Jamaah haji Indonesia gelombang 1 dan gelombang 2. Jamaah haji gelombang 1 diberangkatkan ke Madinah. Selama di Madinah kurang lebih 9 hari melaksanakan sholat arba'in, sholat 40 waktu, dan berziarah di tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah. Sekaligus kemudian jamaah haji gelombang 1 mengambil mikot di Bir Ali dan melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan umroh dan haji bagi jamaah haji tamattu atau tawaf qudum bagi jamaah haji ifrad atau qiran. Adapun bagi jamaah haji gelombang 2,
diberangkatkan dari tanah air menuju Jeddah atau Bandar Udara King Abdul Aziz, dan setelah tiba di Jeddah, meneruskan perjalanan menuju Mekkah Al-Mukarramah. Jamaah haji gelombang 2 dapat berniat ihram haji atau umroh dilakukan di atas pesawat atau berniat ihram haji atau umroh di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah sebelum melewati garis lurus arah Yalamlam, atau dapat berniat ihram haji atau umroh sejak di asrama embarkasi. Jamaah haji gelombang kedua sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar atau mandi dan memakai ihram semenjak dari embarkasi masing-masing. Niat ihram di Mikot. Mikot adalah batas waktu atau tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Mikot zamani adalah batas waktu melaksanakan ibadah haji atau umroh, yaitu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mikot makani adalah batas tempat untuk memulai berniat ihram haji atau umroh. Jamaah haji Indonesia gelombang 1 mikotnya adalah di Zulhulaifah atau Bir Ali, sedangkan jamaah haji Indonesia gelombang 2 mikotnya di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah atau di atas pesawat ketika melewati arah Yalamlam atau di asrama embarkasi. Lafaz niat ihram umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan nawaitul umrota wa ahramtu bihawahi ta'ala. Lafaz niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajja nawaitul hajja wa ahramtu bihillahi ta'ala. Pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki adalah 2 lembar kain yang tidak transparan dan tidak bertanggung, yakni tidak berjahit permanen, seperti celana dan baju. 1 lembar dipakai seperti sarung menutup anggota badan dari pusar sampai ke lutut, dan 1 lembar lainnya dipakai pada bagian atas dengan cara diselendangkan di atas bahu, dan bagian kanan sampai dengan lengan terbuka pada saat melaksanakan tawaf. Pakaian ihram disunahkan berwarna putih. Pakaian ihram bagi perempuan adalah pakaian atau busana muslimah yang menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan terbuka, seperti ketika dalam keadaan sholat, tidak transparan dan tidak tetap. Sebelum berniat ihram haji, jamaah haji disunahkan membersihkan diri dengan memotong kuku, membersihkan rambut, mandi sunnah ihram, memakai kain atau pakaian ihram, dan sholat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunnah ihram, kemudian berniat ihram atau niat haji dan dilanjutkan membaca talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Meninggalkan larangan ihram. Yang dimaksud dengan larangan ihram adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan seseorang dalam kondisi berihram. Jamaah haji selama dalam keadaan ihram harus meninggalkan larangan-larangan ihram karena hukumnya wajib. Larangan ihram berlaku sejak jamaah haji berniat ihram di mikot sampai dengan tahallul yang ditandai dengan mencukur atau memotong rambut. Jamaah haji yang melanggar larangan ihram dikenakan kewajiban membayar dam. Jenis larangan dalam ihram yang harus dihindari bagi laki-laki yaitu mengenakan pakaian berjahit atau bertangkup seperti baju, celana, sepatu, menutup kepala, memakai topi, peci, dan sorban. Jenis larangan dalam ihram yang harus dihindari bagi wanita. Bagi wanita itu menutup muka dan memakai kaos tangan. Jenis larangan dalam ihram yang harus dihindari bagi laki-laki dan wanita. Bagi laki-laki dan wanita, mencukur atau memotong rambut kepala, kumis, jenggot, rambut ketiak, dan rambut kemaluan, memotong kuku, menggunakan atau memakai wangi-wangian atau parfum, berburu atau membunuh hewan, melakukan khitbah atau melamar, nikah atau menikahkan, bercumbu atau jima atau hubungan badan, merusak atau mencabut pohon, dan yang terakhir melakukan rafat, khusuf, dan jidal. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang utama dari rukun-rukun haji yang lain. Haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa mendapatkan wukuf di Arafah, maka ia sungguh telah mendapatkan haji. Dan barang siapa yang putus tidak wukuf di Arafah, maka sungguh ia tidak mendapatkan haji. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Waktu wukuf.
dimulai sejak tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan bagi jamaah yang hanya mengambil sebagian waktu wukuf, maka sah baginya pelaksanaan ibadah wukufnya. Selama berlangsungnya wukuf, jamaah haji disunahkan menghadap Ka'bah atau kiblat dengan berzikir, istighfar, membaca sholawat dan berdoa, serta memperbanyak talbiyah dengan khusyuk dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berdoa di Arafah adalah mustajab. Bagi jamaah yang uzur atau berhalangan karena sakit dan mereka dirawat di rumah sakit Arab Saudi atau dirawat di kantor kesehatan haji atau KKHI Mekah, maka wukufnya dilakukan dengan cara safari wukuf, yakni diurus dan dilayani secara khusus oleh petugas haji atau PPIH, petugas penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi. Mereka melakukan wukuf hanya beberapa saat, kurang lebih 1-2 jam di atas kendaraan ambulans dan bus. Secara hukumnya sah. Setelah selesai wukuf, jamaah haji yang sakit dikembalikan lagi ke rumah sakit dan ke kantor kesehatan haji Indonesia atau KKHI di Mekah. Mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah hukumnya wajib. Bagi jamaah haji yang tidak melaksanakan mabit dikenakan sanksi dengan membayar dam, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Kecuali jamaah yang berhalangan atau uzur karena sakit, lansia, risti, lemah fisik, tertinggal rombongan, tersesat di jalan karena mengurus keperluan jamaah atau merawat orang sakit. Mereka yang karena uzur tidak mabit di Musdalifah, hajinya sah dan tidak diwajibkan membayar dam. Waktu mabit di Musdalifah adalah sejak maghrib sampai dengan setelah sholat subuh, sedangkan kadar lamanya waktu mabit dapat dilakukan beberapa saat atau beberapa jam, dan keluar meninggalkan Musdalifah paling cepat sesudah lewat tengah malam, yaitu pertengahan waktu antara datangnya maghrib hingga subuh. Selama mabit di Musdalifah, jamaah haji memperbanyak zikir dan berdoa dan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh di Mina. Namun saat ini muassasah sudah menyiapkan batu kerikil yang dikemas dalam kantong khusus. Jamaah haji dapat mengambilnya di Musdalifah ketika mabit. Melempar jumroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah. Melempar jumroh Aqobah atau kubro pada tanggal 10 Zulhijjah termasuk wajib haji. Apabila ditinggalkan, wajib membayar dam. Melempar jumroh Aqobah dengan 7 batu kerikil satu persatu dengan tangan kanan sampai batu kerikil masuk ke dalam marma atau lubang tiang jumroh yang lebar, sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi wallahu akbar. Tahallul haji. Tahallul merupakan rukun haji. Jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Tahallul haji terdiri atas tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal adalah keadaan seorang jamaah setelah melempar jumroh Aqobah atau kubro pada tanggal 10 Zulhijjah dan mencukur atau memotong rambut. Ia menjadi halal atau boleh melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang ketika dalam keadaan ihram, kecuali masih dilarang melakukan jima atau hubungan badan suami istri. Tahallul tsani adalah keadaan seseorang atau jamaah setelah melempar jumroh Aqobah atau jumroh kubro, mencukur atau memotong rambut dan mengerjakan tawaf ifadah beserta sa'i. Ia menjadi halal atau boleh melakukan semua perbuatan termasuk jima atau hubungan badan suami istri yang dilarang ketika dalam keadaan ihram. Mabit di Mina. Mabit di Mina menurut mayoritas ulama ahli fikih hukumnya wajib. Bagi yang tidak mabit di Mina wajib membayar dam, kecuali bagi jamaah yang karena ada halangan kesulitan seperti jamaah sakit, lansia, lemah fisik, risti, tidak mendapat kemah, dan petugas yang mengurus keperluan jamaah dan merawat orang sakit. Bagi mereka yang karena uzur halangan tersebut, hajinya tetap sah dan tidak dikenakan sanksi membayar dam. Waktu mabit di Mina dimulai sejak waktu maghrib sampai dengan terbit fajar pada malam hari-hari tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Adapun kadar waktu lamanya mabit yang utama adalah dilakukan sampai sebagian besar malam. Namun sebagian ulama fuqaha menyatakan mabit dapat dilakukan beberapa jam atau beberapa saat dan hukumnya sah. Melempar jumroh pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Melempar jumroh pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah hukumnya wajib.
Jamaah haji yang tidak melempar jumroh pada hari-hari tasyrik wajib membayar dam. Waktu melempar jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah atau jumroh akobah atau kubro dan melempar jumroh pada hari-hari tasyrik telah diatur dengan jadwal untuk seluruh jamaah dari berbagai negara, dikeluarkan oleh muasasah tawafah dalam mencegah terjadinya berdesakan yang mengancam keselamatan jiwa jamaah haji. Nafar awal dan nafar tsani. Nafar awal adalah rombongan jamaah haji yang meninggalkan Mina menuju Makkah pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melempar jumroh ula, sugro, wusto, dan kubro pada hari tasyrik tanggal 11-12 Zulhijjah. Sedangkan nafar tsani adalah rombongan jamaah haji yang meninggalkan Mina menuju Makkah pada tanggal 13 Zulhijjah setelah mereka melempar jumroh ula, sugro, wusto, dan kubro pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah termasuk rukun haji. Apabila jamaah haji meninggalkannya, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan dam. Tawaf ifadah dilakukan dengan ketentuan: 1. Harus suci dari hadas besar, hadas kecil, dan dari najis, baik di badan maupun di tempat tawaf. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, dilakukan di dalam Masjidil Haram. Yang keempat, memulai dan mengakhiri tawaf pada arah garis lurus Hajar Aswad. Yang kelima, mengelilingi atau memutari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang keenam, posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Yang ketujuh, dilaksanakan di luar batas Ka'bah. Bagi jamaah yang telah selesai melaksanakan tawaf ifadah, disunahkan sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat di belakang makom Ibrahim atau di mana saja dalam Masjidil Haram dan kemudian melanjutkan mengerjakan sa'i. Sa'i termasuk rukun haji. Jika tidak melaksanakannya, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan membayar dam. Kecuali mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa sa'i termasuk wajib haji, bukan rukun haji. Adapun ketentuan syarat sah sa'i adalah: 1. Dilakukan setelah mengerjakan tawaf yang sah. Yang kedua, dilaksanakan dengan tertib, yakni dimulai dari Bukit Syafa dan diakhiri di Bukit Marwah. 3. Dilaksanakan sebanyak 7 kali perjalanan, mulai dari Bukit Syafa dan berakhir di Bukit Marwah. Artinya perjalanan dari Syafa ke Marwah dihitung 1 kali, begitu pula dari Marwah ke Syafa dihitung 1 kali. Yang keempat, dilaksanakan di tempat sa'i. Sedangkan yang termasuk sunnah dalam sa'i adalah: 1. Melaksanakan sa'i dalam keadaan suci atau berwudu. Yang kedua, sebelum memulai sa'i menghadap Ka'bah dan berdoa. Yang ketiga, selama mengerjakan sa'i sambil membaca doa. 4. Ketika melewati pal atau tanda lampu berwarna hijau, berjalan cepat atau ramal hanya bagi laki-laki. Yang kelima, sunnah menyambung tidak putus dari perjalanan pertama sampai ke-7. Tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf pamitan yang merupakan wajib haji, dilaksanakan ketika akan meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah setelah selesai melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, kecuali bagi jamaah yang berhalangan. Tidak wajib tawaf wada dan tidak dikenakan sanksi membayar dam, yaitu bagi wanita yang sedang haid, nifas, istihadah atau darah keluar di luar waktu haid, orang yang sakit wasir, orang yang fisiknya lemah, anak kecil, orang yang terluka darahnya keluar terus-menerus, orang yang dalam tekanan, dan jamaah yang tertinggal rombongannya. Bagi jamaah gelombang 1 setelah melaksanakan tawaf wada, kemudian meninggalkan Mekah menuju ke Jeddah dan pulang ke tanah air. Bagi jamaah gelombang 2 setelah selesai melaksanakan tawaf wada, kemudian meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Selama di Madinah lebih kurang 9 hari melaksanakan sholat arba'in dan berziarah di tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah dan selanjutnya pulang ke tanah air. Dengan demikian, seluruh rangkaian ibadah haji telah sempurna ditunaikan oleh jamaah haji Indonesia. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai jamaah haji mabruroh, jamaah haji yang diberikan kenikmatan lahir batin setelah melaksanakan ibadah haji atau umroh. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku. Semoga bermanfaat. Nabi bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.